3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan saudara kakak beradik ya. Iya, saudara kakak beradik. Dan ini seniman ya, bisa saya sebut seniman karena memang berkecimpung dalam dunia seni ya. Cuma berbeda aliran. Mas Yusril ini aliran lebih ke pujangga. Lebih ke puisi, sedangkan Mas Picul ini lebih ke musik. Jadi ini berkesinambungan ya. Mas Yusril ini sebenarnya mantan Presma gitu. Cuma kali ini kita fokusnya ke seni gitu. Nanti mungkin kita bahasan terkait masalah aktivis BEM dan secara luas nanti mungkin ada agenda lain ya. Iya. Gimana kabarnya Mas Yusril dan Mas Picul? Alhamdulillah di tengah pandemi yang seperti ini Allah masih berikan kesehatan jasmani dan rohani insyaallah. Oke, mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Kalau saya sendiri alhamdulillah sampai saat ini masih sehat. Katanya sempat positif corona Mas Picul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikabarkan positif tapi nyatanya setelah dites negatif. Oh, berarti hanya hoax ya. Hanya hoax. Oke. Ini mungkin perkenalan dulu ya. Iya. Mas Yusril mungkin. Perkenalkan, nama saya Yusril Mahendra. Sekarang saya itu aktif di profesi nurse ya. Jadi sekarang masih dalam tahap penyelesaian profesi yang insya Allah sebentar lagi Agustus kita akan menghadapi uji kompetensi, dan doanya teman-teman sekalian untuk diberikan kelancaran dan kelulusan begitu ya Mas Ainul. Amin. Ya betul. Oke, nanti ini sekaligus mewakili teman-teman profesi ya. Insya Allah. Nanti mungkin keluh kesah di profesi seperti apa mungkin bisa disampaikan ya. Mas Picul sendiri mungkin berkenalan. Ya. Mas Yusril asal dari? Kalau aslinya saya asli Pamekasan. Oh, Pamekasan. Oke. Ya. Mas Picul gimana Mas Picul? Kalau saya sendiri perkenalkan, nama saya Ainul Yakin, dari Kabupaten Sampang. Untuk kecamatan ya Jerngi, Pak. Oh, jadi Sebetulnya di Sampang itu sedikit kecamatan. ada berapa kecamatan? Ada sekitar 15 ini. Kalau Ya, di itu Sampang. banyak, itu dibandingkan Pamekasan ada 11. Ya Betul, lumayan ya. banyak. Untuk sekarang aktivitas sehari-hari ya ini sama kayak Mas Yusril. Nganggur. Enggak, maksudnya masih dalam tahap Profesi gitu profesi ya. Oke. Tapi setelah kemarin itu habis dari rumah sakit, di rumah itu ya sehari-hari ya palingan Rebahan. enggak Pak. Gitu biasanya cewek-cewek kayak Oh gitu. ya, ini kan musisi Pak, mungkin beliau itu ada komunitas musik yang yang dimainkan ya. Jadi Ada mungkin memang, tapi kegiatan-kegiatan dia. untuk masa pandemi ini Vakum ya. iya vakum, memang jarang untuk bisa ngumpul bareng banyak gitu. Meskipun ada itu hanya 1, 2, 3 orang aja. Iya. Tapi yang jelas tetap produktif kan ya. Iya. Artinya ini Mas Picul sendiri kan juga punya channel YouTube. Dan ini nanti mungkin bisa kita saling share ya. Iya betul. Karena saya dengar subscribernya juga lumayan ya. Oh lumayan. Ya, Jadi itu. sebentar lagi YouTuber insya Allah. Itu sebetulnya masih baru juga Pak. Masih berapa bulan? 6 bulan lah, 6 bulan 6 jalan. bulan. Tapi nggak terlalu aktif juga saya di YouTube. Karena kesibukan mungkin Iya, ya. karena kesibukan juga. Oke. Channel YouTube-nya apa nanti mungkin bisa ditulis di bawah sini ya. Untuk channel YouTube saya itu Aden Feeling. Untuk hurufnya itu ADENZVEELING. Aden Feeling. Aden Feelings. Itu banyak juga penyanyi-penyanyinya yang di channel saya itu dari anak-anak Hinam juga. Oh anak-anak. Teman-teman dari Mungkin ada kepanjangan dari Iya, Adens. nama Maksud YouTube-nya Adens. itu, maksudnya apa gitu ya? Kok Aden's Feeling gitu Enggak, ya? sebetulnya nama itu diambil dari kata Aden itu karena saya sendiri itu masih sisa dari darah biru. Wih, Raden. Oh, darah biru. Ada. Iya, iya, iya. Untuk feeling sendiri itu sebetulnya ada kaitannya dengan
perasaan, penjiwaan orang tentang bagaimana dia itu memainkan musik. Waduh, luar Berarti biasa harus sekali ada ya. feel gitu ya. Ya betul. Namanya feeling. Keren, Berarti namanya Mas Picul ini siapa? Nama Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Iya, Yakin. Tapi iya. di KTP umumnya ini yakin Bang. Nggak diambil adanya itu. Oh iya. Kok bisa nama Picul itu? Gimana ceritanya itu? Itu itu nggak tahu juga. Saya juga nggak kenapa teman-teman itu kok manggil Picul Picul gitu gitu. Ya awalnya dulu waktu awal-awal di NHM gitu kok manggil Picul gitu. Aku nggak ngerti juga maksudnya apa. Ya wis tak biarin aja. Mau manggil nama asli gak apa-apa, mau manggil nama lainnya gak apa-apa. Mungkin Mas Yusril tahu kenapa dipanggil Picul ya? Jadi awal-awal begini Pak, dipanggil Picul itu dia nggak mau pada awalnya. Bahkan Iya, kalau awalnya dipanggil itu dipanggil Picul dia nggak mau. Nggak noleh gitu. Iya nggak noleh, disapa di mana sama teman-teman, Cul Picul, cuek dia, cuek banget dia. Tapi akhirnya karena sudah terbiasa dengan panggilan itu, beliau ini mau dan mungkin suka dengan hal itu. Karena Picul itu kalau di bahasa Indonesia kan itu bisa pacul dia. Oh, orang yang Tapi produktif gitu. tapi Iya, Alat untuk tapi Iya. bagi saya Pak untuk sekedar misalnya manggil gitu. Iya. Pada awal-awal sih memang nggak biasa gitu. Soalnya teman-teman itu kok bisa manggil itu bukan Nama maksudnya asli. jauh banget dari nama saya gitu. Tapi lama kelamaan ya mikir sendiri gitu. Ya udahlah biarin aja. Daripada gak dipanggil orang kan. Daripada nggak dianggap orang itu. Tapi ada bagusnya juga misalnya ada orang yang misalnya ada niatan nggak baik gitu mendoakan yang buruk, ya udah panggil nama itu aja. Itu Kalau kan misalnya bukan ada nama saya gitu. Ada santet gitu kan. Iya. Nggak bisa nyampe Ya ya, udah. karena Picul. Kena pacul nanti Pak. Bukan kena Mas Ainur, jadi kena pacul. Siapa yang dia memberi nanti. itu Ril? Mungkin tak Ril. Dulu sejarahnya dari Ada Mas sejarah. Imron. Oh. Mas Imron itu yang manggil dia itu Iya. Picul pertama kali di kos-kosan itu. Ya. Ada yang masih Brown yang dari itu Spudi apa? Iya, yang sekarang beliau itu berada di Spudi gitu ya. Itu dan sampai sekarang namanya ya Picul ya. Iya, sampai Iya, sekarang Tapi melekat. setelah diganti nama tuh gak sakit-sakitan Jul. Enggak. Justru makin sehat, Pak. Semakin kreatif, biasanya dia mainnya gitar, dia sudah mulai drummer sampai dia seruling ya. Wih. Dia apa namanya ya, aktif di beberapa Alat musik ya? Iya, alat musik Gendang gitu gitu ya. ya. Iya, gendang itu bisa juga. gesek. Mm-mm. Jadi mungkin berangkat dari itu. Apa itu kalau misalnya kayak instrumen-instrumen yang lain itu sama kayak awal dulu belajar gitar gitu, belajar piano sama. Misalnya kalau nggak ada gurunya pasti nggak bisa. Pasti ada gurunya. Misalnya autodidak pasti, maksudnya kayak teknik-teknik itu pasti ketinggalan nanti. Jadi harus punya guru ya. Iya guru. Siapa gurunya Mas Picul yang mengajari? Ya untuk di saya sendiri, misalnya untuk guru-guru itu kebanyakan dari teman-teman saya sendiri karena awal berangkat untuk jadi musisi di Sampang itu saya sudah dari tahun 2014 dari SMA kelas 2. Itu sering anu ya. Iya. Apa namanya? Ke Manggung. panggung. Iya panggung-panggung. Pensi-pensi mungkin gitu ya. Waktu Kayak SMA. panggung-panggung orkes gitu, mantenan acara kayak imtihanan gitu, acara-acara kayak gitu. Ya banyak sharing-sharing dari teman-teman sendiri, misalnya teman kendang gitu, teman kendang kang kendang kayak gitu, teman kendang apa lagi suling gitu kan ada. Ya sama sharing-sharing kayak gitu aja, maksudnya belajar ke teman-teman gitu, gimana caranya main suling gitu, gimana caranya main gendang. Sharing ilmu pengetahuan gitu Iya. ya. Oke, ini menarik sekali untuk kita bahas lebih dalam ya. Karena ini salah satu musisi yang sudah punya jam terbang gitu ya. Iya, betul. Kalau Mas Yusril tentang puisi, Mas Picul ini tentang musik gitu. Mas Yusril tahu memainkan alat musik? Kalau saya sendiri sih tidak begitu mendalami itu. Justru gitar saya belajar sama ini, mau tak Iya. jadikan guru, malah gurunya hilang-hilangan. Jadi sampai sekarang saya nggak tahu gitar tuh petikan gimana, kalau A gimana, nggak bisa sama sekali saya. Soalnya memang harus private sama beliaunya iya. kalau mau minta ke yang kompeten gitu. Tapi ya Mungkin karena gratis deh, makanya hilang-hilang. Enggak. Enggak emang kalau misalnya suruh ngajar gitu. Emang saya nggak bisa telaten gitu. Sama satu yang misalnya
harus diajari. Jadi Apalagi muridnya Yusril ya, bel-bel ya. ya nggak ada bakat buat jadi kayak gitu, buat jadi guru itu emang nggak bakat, nggak ada bakat di situ. Tapi Nggak telat. kabarnya ini Pak, kemarin pernah cerita ke saya ingin bangun ini rumah les di rumah katanya. Wis. Jadi kalau dia sudah jadi perawat profesional, nanti dia sampingannya mau bangun itu rumah les katanya. Jadi mungkin beliau punya apa namanya ya, progres ke depan yang lebih baik mungkin ya terkait dunia permusikan gitu ya. Untuk rumah les pengen sendiri. apa? Pengen buat studio gitu. Iya, semacam Iya, seperti itu. untuk rumah les sendiri itu memang ada rencana sih, tapi itu misalnya tahapannya memang panjang. Untuk membangun sebuah rumah les, studio musik itu memang panjang. Misalnya kita harus punya misalnya teman-teman yang memang jalurnya satu ke situ semua gitu. Enggak sendiri, meskipun kita punya lahannya tapi SDM-nya cuma sedikit, 1-2 orang itu nggak cukup. Misal saya butuh berapa orang, misalnya antara 10-20 untuk sama-sama membangun untuk rumah les atau studio itu. Jadi kalau misalnya nanti ada kegiatan les privat, les yang umum, dan latihan di studio musik atau mau rekaman gitu di studio itu. Jadi semuanya itu termanajer gitu, terstruktur gitu. Terstruktur. Ada, Tapi gini, ada ketua manajer gitu. kalau menurut saya sih untuk membangun rumah les itu tidak harus memiliki karyawan yang banyak. Iya. Karena pemula itu tidak mungkin langsung cetar, langsung besar. Langsung muridnya langsung 100. Langsung ada 100 mungkin. nggak mungkin. Memang harus dari hal yang kecil. Kalau orang Inggris itu berkata begini, all start is difficult katanya. Jadi setiap permulaan itu pasti kita akan merasakan sulit. Jadi kalau kita tidak merasa sulit, ya itu bukan sebuah tantangan bagi kita kan begitu. Itu tantangan. Nanti Mas Yusril siap untuk ini ya, investasi modal nanti Iya. ya. Insya Allah. Kalau Kayaknya sampai iya. masalah itu tenang. Yang penting Anda memiliki strategi ke depan itu bagaimana dunia permusikan itu di Madura harus semakin jaya. Itu saja sih. Itu menurut saya. kalau di Sapang ini apa namanya? Dunia musik ini orang-orang yang suka musik itu atau mungkin minat dari musik warga Sampang tuh besar gak kira-kira Mas Picul? Kalau dari misalnya dari 4 kabupaten saja, dari Madura ke Sumeneb gitu. Dari Bangkalan. Dari Bangkalan ya, dari Bangkalan ke Sumeneb. Kalau saya lihat memang rata-rata orang Sampang itu memang apa ya? mungkin Tempatnya musik gitu ya. Sukanya bukan tempatnya, sukanya memang yang musik-musik yang Sering beraroma. melahirkan apa musisi-musisi ya. Jadi misalnya apa seniman orkes saja atau nama-nama orkes saja di Sampang itu sudah ada sekitar 80 nama orkes di sana. 80 Itu apa ya? biasa sekali. Yang terdaftar atau yang terdaftar di Disput Parpora. Nama-nama orkes itu dengan musisi-musisinya itu. Beda dengan gambusnya ya. Beda lain dengan yang lain gitu Gambusnya. ya. Luar biasa sekali berarti sampai. Berarti banyak sekali. Berarti di Sampang tuh sering, mungkin tiap malam minggu mungkin ada, ini sebelum pandemi mungkin sering itu ya. Penampilan. Penampilan sering. Bahkan saya sendiri aja itu udah 5 kali ganti orkes, Ganti apa maksudnya? Ganti tim gitu. Tempat, ganti ya. tim, ganti tempat. Grup-grup gitu Ganti ya. grup. Ya. Udah 5 kali dari 2014, terus 2016 itu ganti lagi, masuk ke orkes yang lain, terus Terus ganti itu maksudnya dari Picul sendiri yang keluar atau dipecat itu? enggak. Misalnya gini, sebetulnya ada juga salah satunya kayak gitu, ada juga, tapi kebanyakan dari 4-nya itu kayak misalnya namanya itu diubah gitu, namanya diubah, terus ada juga yang memang udah bubar ke situ, ada yang juga udah bubar, ganti yang orkes yang lain, musisi-musisinya itu. Terus ada juga memang dikeluarkan, ada juga yang dikeluarkan dari satu orkes memang ada yang dikeluarkan. Oke. Nah, ini berarti apa? Harusnya ini kan menjadi contoh ya, artinya teman-teman itu untuk mendapatkan pemasukan uang jajan lah bahasanya, uang jajan itu kan ini salah satu contoh yang mandiri gitu ya, Mas Yusril. Itu per bulan berapa biasanya? Enggak per bulan itu, Per Pak. tampil biasa. Iya. Per penampilan, tapi lumayan lah untuk anak-anak muda yang memang kayak butuh kerja sampingan gitu. Memang lumayan untuk dunia orkes itu
per job itu nggak tentu, tapi ada Paling yang besar sampai berapa? paling Kadang? itu nggak bisa diukur dari apa namanya, Dari uang. dari pokoknya, karena pokoknya itu tetap rata meskipun nampil di mana aja tetap bayarannya pokoknya itu 250. Terus Tapi diukur yang dari membedakan itu apa itu namanya, sawerannya ya. Kalau Disawer Oke, berarti. disawer. sawerannya itu Disaweran kadang satu malam itu paling banyak itu kadang nyampe 20 juta. itu nyawer ke si penyanyi gitu. Yang penyanyi. Nanti yang penyanyi itu membagi-bagi. Dibagi nanti pasti dibagi. Kru-krunya, musisi-musisinya, penyanyinya juga. Itu ini kalau pandangan Mas Yusril itu maksiat nggak kalau kayak gitu? Ini saya mau Kok bicara kok sudah dipotong ini? silakan. tapi ada dulu guru saya yang bilang memang kalau kayak musik gitu tergantung dari niatnya, Pak. Oh Tergantung iya dari benar, niatnya. benar. Jadi Bisa dikatakan musik itu maksiat kalau niatnya Untuk ke jalan maksiat. yang ke jalan yang tidak benar. Jika memang niatnya untuk bekerja atau berkarya, insya Allah selama itu tidak ada yang menggoyahkan niatnya itu, ya insya Allah nggak haram gitu. Jadi begini, ya ada sesi positif dan negatifnya sih. Kalau kita mengingat Raja Dangdut, siapa Raja Dangdut? Rhoma Irama. Rhoma Irama. Jadi beliau itu sejarahnya memang ingin berdakwah secara Melalui musik, musik ya? melalui musik. Kalau siapa itu kiai yang dijuluki 1001 umat itu siapa? Kiai siapa ya? siapa? Ustaz Ada Arif. MZ-nya gitu dulu Zainuddin. siapa? Zainuddin MZ itu dia melalui dakwah berpidato. Jadi dia itu sahabat yang kental dulu yang ingin berdakwah tapi Melalui Rhoma bidangnya Irama masing-masing melalui ya. jadi misalkan saya dakwahnya melalui apa, kalau Mas Ainul yakin dakwahnya melalui musik, ya monggo, tidak ada masalah. Yang penting yang betul niatnya. Niatnya ya, meskipun si penyanyi Iya. berpakaian Ya kalau bisa ya Mas Picun itu harus merubah itu. oh iya Ya, harus harus merubah itu ya. Kalau Mas Picut bisa merubah itu, ini keren sekali. Keren sekali berarti ya. Jadi yang awalnya pakai baju-baju yang sekiranya mengundang syahwat itu mungkin bisa dirubah. Iya, saya setuju itu. Iya. Kalau itu enggak Loh ini kan ceritanya dakwah kan tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat katanya. Ya kalau dengan itu ya harus dirubah sedikit demi sedikit lah. Step by step gitu ya. perubahannya. Jadi mungkin sambil diceramai, dinasehati lah. Iya. Ya maksudnya bukan aslinya bukan dari orkesnya ya sih yang Dari penyanyinya berarti ya. bukan dari orkes, bukan dari penyanyinya juga, Pak. Dari Tergantung penonton. dari masyarakatnya sebetulnya. Karena itu sudah menjadi konsumsi yang sudah familiar untuk masyarakat. Iya. Kadang malahan itu ada juga yang minta misalnya nyewa orkes gitu. Kadang ada yang minta penyanyinya itu yang Seksi. lebih dari itu. Lebih apanya? Misalnya Masa depannya? disawer bisa di apa-apain. Ada juga yang Bisa juga yang minta diapa-apain. kayak gitu, kan rumah itu ada emang. Jadi Bisa gini, diapa-apain. kalau kita itu kalau punya orkes itu harus memiliki karakter. Kalau orkes ini dia muslimah bajunya. Oh kalau ini dia pakainya yang Non muslimah. ya non muslimah misalkan. Jadi kita harus punya karakter. Jadi orang itu mau ngundang kita itu, oh kalau kita ada pernikahan ya, oh itu orkesnya Mas Ainul yakin tuh bagus muslimah, cocok deh kayaknya. Jadi nanti lagunya ya sholawat gitu ya. Ya boleh kayak gitu, gak masalah kan, katanya dakwah tadi, kita mau dakwah di dunia musik kan begitu ya. Jadi itu perlu dipertahankan. Iya insyaallah. soalnya ada Kok juga kayaknya emang. berat ini. Iya, itu ada beda-beda ya. Jadi orkes itu memang ada yang alirannya religi Oh, gitu. gitu Jadi ya. penampilannya itu muslimah gitu ya. Tapi ada juga memang orkes itu memang ya tapi apa adanya, yang penting mereka itu mengeluarkan Terhibur ya? karyanya dan mereka bekerja gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi beda-beda. Sedangkan kalau aku misalnya hanya anggota di sana, hanya personil yang Kurang apalagi punya- nggak tetap gitu. Tidak punya kekuatan untuk bisa merubah gitu ya. Betul ya. Tapi apa artinya ini kan Mas Picul itu sudah terbiasa dengan dunia malam itu, pernah tergoda nggak itu? Alhamdulillah nggak pernah. Soalnya ada aturan juga di orkes itu. Ada Apa? tuh. Gimana Aturan aturannya? juga, misalnya kayak kita suka sama penyanyi gitu, penyanyi boleh. Vokalisnya. yang vokalis itu. Jadi kayak
kalau ngedeketin lagi live panggung gitu, live nampil gitu, itu sebetulnya kayak nggak menghormatin yang lain gitu. Kalau di orkes, tapi kalau misalnya memang suka gitu, nanti di luar panggung di mana gitu, maksudnya kalau ngedeketin gitu. Jadi kalau di atas panggung itu memang benar-benar kita itu harus profesional. Iya. Oh, jadi aturan berlaku ketika dia manggung. Oh. Di luar panggung ya monggo begitu ya. Bukan. Tadi kan bahas begitu tadi. Iya, seperti itu. Ya, begitu ya. Tapi Tapi yang dalam- penting dalam konteks show-nya, agama lah ya, di dalam gitu. show-nya enggak ya kayak gitu. Ya. Kayak gitu, jadi nggak ngedeketin pas waktu memang manggung. Kalau misalnya Iya. memang suka gitu, memang mau Iya. ngedeketin ya deketin di luar ini, atau memang bisa apa Belain ya, waktu gitu ya. bisa lebih apa namanya, yang cewek punya niatan untuk nikah ya dinikahi. Oh gitu. Jadi kalau ada niat baik ya monggo gak masalah gitu ya. Dinikahi biasanya. Tapi kebanyakan memang kayak gitu, Pak. Kalau Apa cinta lokasi gitu. musisi sama penyanyi gitu. Kalau di orkes itu musisi sama penyanyi, biasanya kebanyakan memang nggak pacar, mereka tuh kayak ada niatan langsung nikah gitu. Oh. Kebanyakan memang kayak gitu. Keren Oke, berarti ya aturan di dalamnya ya. Enggak, ini rahasia ini ya, pertanyaan rahasia ini. Penyanyi itu sering apa istilahnya? Sering bermain di dunia malam enggak? Ada kerja sampingannya enggak penyanyi itu, Cul? Kalau itu aku nggak tahu. Enggak tahu apa mau cari aman. Kalau misalnya kayak dunia malam gitu, sebetulnya ini kan Madura. Oh, jadi Ini Madura. kental Religius religinya. gitu ya. ya. Jadi adat istiadat itu juga nggak apa itu mempengaruhi. Jadi misalnya memang ada hal-hal yang demikian dilakukan, mungkin di luar dari di luar dari show itu. Tapi bisa biasanya. Mungkin bisa, tapi mereka itu Sembunyi-sembunyi. nggak apa namanya, ya nggak nampak gitu loh. Dan Mas Ricul tahu tentang itu gitu. Sebetulnya nggak tahu. tapi adat istiadat Madura menurut saya tuh, budaya Madura sangat mempengaruhi untuk, Jadi intinya tidak tahu begitu ya terkait perkembangan musik vokalis itu punya kerja sampingan dunia malam, berarti sampai itu tidak tahu gitu ya. tidak Tahu sebenarnya. untuk dunia malam misalnya kayak open BO gitu ya. Open BO gitu, jadi saya nggak tahu, tapi budaya Madura itu sangat mempengaruhi itu, jadi nggak mungkin. Jadi dengan adanya jadi nggak budaya hal-hal sedemikian itu sangat sedikit sekali begitu ya. nggak mungkin. Oh, ya, Kemungkinannya itu sangat sedikit untuk misalnya terjadi. Ya, jadi itu apa ya, pengalaman-pengalaman di dunia orkes ya. Di dunia orkestra. Kalau sekarang bergabung di apa? Kalau Grup apa sekarang? sekarang bergabung ada 2 grup sih sebetulnya, ada 2 grup, tapi grup yang satunya masih dalam tahap vakum ya. Vakum Vakum itu ada tahapnya ya? musisinya nggak istirahat semua. Jadi mereka itu fokus kerja yang memang benar-benar sehari-hari bisa dikerjakan. Kayak misalnya ada salah satunya Kang Gendangnya itu memang jadi sapam di daerah Sampang Camplong. Untuk yang lainnya ya kerja sehari-hari aja. Untuk yang orkes satunya ada yang masih aktif, tapi hanya sekedar ngumpul-ngumpul aja sekarang, jadi nggak begitu aktif. Paling ya cuma bahas-bahas tentang lagu-lagu yang ketinggalan gitu aja. Jadi di dunia orkes itu para musisi-musisinya itu apa ya, tidak hanya kerja utamanya itu tidak bekerja di dunia orkes ya. Jadi Enggak. dunia orkestra itu hanya untuk kerja sampingan. Kerja Kebanyakan sampingan. seperti itu ya. Kerjanya kan waktu malam, Pak. Ya kadang-kadang ada sih Ada yang siang gitu ya. Ada yang siang. Tapi ada sih yang berapa, tapi nggak banyak. Cuma 1-2 gitu. Yang memang bener-bener duduk di orkes. Maksudnya dia itu kerja di fokusnya di fokus di orkes orkes gitu itu. ya. Jadi, tapi memang mainnya itu bagus. Skillnya juga bagus. Jadi dia tuh siang malam itu nggak berhenti manggung terus. Ada yang kayak gitu. Oke, ini menarik ya. Jadi Mas Picul, Mas Yusril ini kan seorang mahasiswa yang studinya di keperawatan gitu. Ya. Kalau Mas Yusril emang dari awal pengen jadi perawat, gimana? Kalau saya dulu itu sih berpikir ke sana sangat jauh. Oh, bahkan tidak ada gitu. Bahkan tidak ada.
berpikiran ke sana. Jadi dulu itu saya kan waktu itu ngabdi di Jember, Iya. di Rambi Puji itu. Dulu mondok ya berarti ya. Mondok ya Mondok dulu, pesantren. kebetulan mondok Anokoya. Kok ya. Ini kok ya. Jadi Daerah mana itu Sumenep? Sebenap, Sebenap. gulu-gulu. Ya itu saya itu ditempa di pondok pesantren itu sehingga 6 tahun, ngabdi 1 tahun di Jember, ditelepon sama orang tua, dong pulang, kamu daftar di NHM. Saya kan tidak kenal nama NHM itu di mana, saya tahunya kan UTM, kampus-kampus yang besar gitu ya. NHM itu saya tidak tahu. Jadi loh, kok bisa? Saya bilang begitu sama orang tua saya. Iya, orang tua di sini sudah setuju semua kamu masuk di situ di dunia kesehatan. Ya jadi sebelumnya saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf, saya tidak bisa membantu biaya. Dalam artian saya tidak bisa kerja sebagai kerja sampingan untuk membantu orang tua. Lebih hebat Picul ya. Lebih hebat Picul, Ya, lebih keren Picul. orang hebat tuh aslinya tergantung orang yang menilai, Pak. Kalau saya sendiri sebetulnya susah apa aja jatuh bangun. Kayak lagunya Mansur. Ya gitu, Ya saya bilang begitu. Enggak apa-apa, kita di sini keluarga sudah setuju semua, jadi masalah pembiayaan tidak usah dipikirkan. Itu urusan orang tua begitu. Kalau seperti itu baiklah. Saya begitu. Awalnya pengen apa? Dulu saya pengen itu antara Malang sama Jogja. Jurusannya pengen Jurusan sih kalau saya expectnya yang saya baca waktu di pondok buku-buku itu ya kalau nggak sastra ya hukum. Pengennya di situ. Makanya dunia keperawatan itu 0% saya. Saya tes di sini itu kebetulan Pak Hasin yang tes saya. Tes wawancara itu. Tanya, Mas lulusan apa? Kata Pak Hasin. Lulusan pesantren, Pak. MA tahfidz. Oh berarti tahfidz ya? Insya Allah, Pak. Tapi bukan 30 juz 30 saja. Namanya gitu sama Pak Hasin. Oh ya wes, baca Ar-Rahman katanya. Ya baca Ar-Rahman beberapa ayat. Alhamdulillah pada waktu itu tidak dites secara keseluruhan, cuma ditanya kenapa kok pilih NHM gitu ya. Karena saya baca-baca di linknya NHM itu beberapa artikel-artikelnya yang di dalamnya itu bahwa NHM itu merupakan kampus kesehatan terbaik di Madura. Oh ya wes lah, nggak apa-apa gitu. Jadi saya bilang itu ke Pak Asin. Oh ya wes. Akhirnya alhamdulillah diluluskan di sini. Ya meskipun mungkin ada beberapa pertimbangan karena memang saya berangkatnya bukan dari ilmu IPA, bukan IPS, bukan agama. Oh agama. Iya, Jadi mau dibilang salah jurusan ya bisa jadi, tapi tidak menutup kemungkinan itu kita berkarya di situ gitu ya. Penting tetap produktif dan kreatif ya. Mm-mm. Kalau Mas Picul sendiri nih awalnya pengen kuliah perawat juga dari awalnya. Kalau awalnya sebetulnya panjang kalau diceritain, Pak. Apa penuh dengan air mata. Tapi saya singkat aja ya. Singkat ya. Kalau panjang tidak terus ya. Yang panjang jadi sedikit. Iya. Jadi sebetulnya kalau dulu saya itu nggak ada niatan juga mau jadi perawat gitu atau terjun di dunia kesehatan gitu. Kalau dulu ya kalau nggak jadi guru palingan kerja gitu. Kalau dulu sempet mau masuk di Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Jurusan Malang. apa itu? Sudah ngirim file apa dulu ya? Rapot. Yang itu SMPTN gitu ya, ya. SMPTN. Oh, SMPTN. Udah ngirim file-filenya itu, tapi orang tua juga nggak merestui. iya nggak merestui untuk kuliah di sana. Di UM tuh apa jurusannya? Pengen musik ya. Musik memang. Ada di sana itu musik tapi S1. Karena orang tua itu nggak ngerestuin, ya udah diam sejenak itu. Jadi nggak renung dulu. Kontemplasi. Nggak ada niatan buat kemana-mana misalnya. Kalau misalnya kuliah gitu, terus mikir buat kerja gitu, kerja di mana gitu. Udah pamitan gitu. Kalau misalnya kerja gimana ke orang tua gitu bilang kayak gitu. Nggak dibolehin juga. Kamu kerja apa gitu? Di mana gitu. Ya nggak tahu. Ya coba aja daftar gitu. Gak dibolehin juga, tapi di sisi lain ada saya yang nawarin, karena saya itu perawat juga. Perawat. Jadi motivasinya dapat dari situ ya.
orang tua yang dikasih tahu sama om saya itu. Jadi kalau misalnya mau masuk kuliah masuk di NHM gitu, kata om saya itu di Bangkalan itu ada kampusnya bagus gitu. Mungkin karena Umi itu memang orang tua saya itu memang mungkin pengen juga punya anak perawat gitu. Jadi nyuruh saya buat daftar di situ. Ya coba daftar karena saya juga nggak niat awal-awalnya di NHM gitu, nggak niat, cuma ya daftar aja gitu. Dan alhamdulillah sampai ke profesi ya. Iya, sampai ke profesi. Gak nyangka sekali kan. Waduh. Tapi perjalanan saya selama di NHM aja itu, yang perjalanan saya selama di NHM itu yang paling berjasa banget buat saya selama di sini itu pas wali kelas saya dulu waktu S1-nya, wali kelas itu. Yang paling sangat membantu saya, maksudnya apa-apa selalu membimbing saya. Siapa wali kelasnya? Bu Suryati. Lupa kayaknya. Kita salah nyebut. Itu dosen soalnya. Jadi kalau Bu Suryati memang peduli sama Mas Yakin ini ya, sama Mas Picul, karena setiap ada apa pasti Bu Suryati langsung nelpon orang tuanya atau kakaknya. Ada SPP pembayaran, ada tugas apa kalau belum selesai lagi tuh langsung ditelepon. Kenapa langsung ditelepon? Khawatir diselewengkan gitu. Ya mungkin takut ketinggalan, Pak. Oh. Iya, ada beberapa mata kuliah yang tidak masuk, kasih tahu sama kakaknya. Ya sebetulnya kalau di S1, waktu dulu S1 itu kayak masih ada malas-malasan gitu dari semester 1 sampai semester 6 ya. Kayaknya malesnya sampai sekarang, Sekarang udah rajin. Alhamdulillah kalau di profesi, Pak. Alhamdulillah rajin. nggak ada kayak gitu. Iya, Jadi iya. memang kalau di praktik itu di rumah sakit itu memang rasanya beda. Kalau di teori ngedengerin materi itu memang rasanya ngantuk gitu, males gitu dengerin. Tapi kalau di praktik itu memang bener giat gitu. Karena kita itu bisa kayak ngerawat pasien gitu, bisa tahu tindakan skill apa yang belum kita tahu gitu. Pemikiran Mas Yakin ini sekelas mahasiswa UNER. Wih. Kenapa saya bilang begitu? Dia waktu di profesi itu seakan-akan sharing ilmu pengetahuan sama mahasiswa UNER gitu ya. Karena NHM gak kelas sama ini. Iya sudah gak kelas mainnya. Jadi kalau saya tanya itu dicuekin sama dia. Jadi dia itu sharingnya sama teman-teman UNER. Jadi luar biasa. Berarti Picul ini mahasiswa yang luar biasa yang potensinya belum diketahui oleh dosen-dosen gitu ya. Iya. Baru itu ini kan sekamar sama saya waktu di Gresik ini. Jadi memang kalau malam itu biasanya nerima konsulan dia. Wih, dari siapa? Siapa? Dia mahasiswa UNER itu. Yang tanya-tanya itu mahasiswa UNER. Berarti kan keren kan? Ya saya berdoa semoga ajarnya tidak sesat. Saya bilang begitu. Sebetulnya gini, Pak. Awalnya gimana? Soalnya gini, awal itu waktu di stase KMB ya. Oh, stase KMB itu memang ada mahasiswa semester 4 itu masuk situ juga kalau untuk praktek di Dari mana itu? Dari UNER. Cewek atau cowok itu? Cewek. Oh iya, cewek. pantes ya. Memang cewek semua, 4 orang itu cewek semua, Pak. 4 orang. Nggak ada Jadi 4 cowoknya. orang yang konsul sama Mas Picul ini luar biasa. Cewek semua, jadi nggak ada cowoknya. Kalau ada cowoknya ya apa? Kalau cowok kamu mungkin diterima, kalau cowok kamu mungkin diterima. Enggak, ya sama. Oh diterima ya. Jadi waktu di ruang HD ya, stasiun KMB itu di HD itu mereka itu nanya-nanya soal kasus gitu, soal kasus LP LK itu seperti apa gitu. Kalau misalnya LP mereka tahu kayak misalnya dari definisi sampai Etiologi gitu ya, asuhan teori. Tapi nanti di LK-nya mungkin mereka tuh nanya-nanya gitu tentang pengkajian abdomen, pengkajian jantung seperti apa, ya seperti itu ya. Saya cuma sharing-sharing kayak gitu aja, Pak. Sharing-sharing atau ngasih tahu. Jadi tapi ada juga beberapa 2 orang cewek itu. Jadi dia tuh memang bener-bener pengen minta bantu total gitu. Jadi dari Cantik gitu, cuma. kalau Kalau nggak jadi kamu diterima. Enggak. Jelas ya? enggak. Kalau Gimana? kalau masalah cantik enggaknya saya nggak tahu, soalnya Yang penting niat ya, niat tulus mereka itu membantu pakai ya. masker, Pak. Saya nggak tahu adanya kayak apa. Maskernya pakai 2 ya, double masker ya. Double, pasti kalau di rumah sakit itu double. Ya, betul. Tapi biasanya Picul itu kalau dia pakai masker, Pak, kalau dia mau sholat kan ada kesempatan kalau ambil wudu Oh, dia iya, kan dibuka. culik-culik pandangan Oh, gitu ya. iya, Jadi bisa, mungkin bisa. bisa dilihat dari situ. Ngaku kamu. Dari IG juga kan bisa. Iya, dari IG-nya. dari IG kalau. IG-nya, betul. Tapi kebetulan waktu itu nggak
sama sekali belum lihat sama sekali wajahnya seperti apa. Cuma mereka itu ya minta nomor WA gitu buat nanya-nanya masalah tugas gitu Pak. Pernah juga ngajak ngopi waktu itu. Tapi masih belum kayak sekarang ya, masih COVID kan sekarang Sudah mulai meningkat. Jadi sebelum COVID meningkat gitu ya. Sebelum COVID meningkat. Jadi memang pernah ngajak ngopi gitu buat sharing-sharing tentang masalah asuhan keperawatan. Mereka yang mereka banyak tanyakan tuh soal itu dari Pengkajian. dari analisa datanya sampai ke evaluasinya. Kebanyakan itu. Sampai sekarang masih berhubungan itu berarti ya. Sampai sekarang masih. Tadi pagi aja ada yang Ya, coba Ada yang ngechat gitu ya? ngechat untuk Masya Allah. minta bantu. Tunggu tak baca dulu. Minta bantuin UAS. UAS. Mana Suruh pula- kerjakan sama sampean gitu ya. Bu? Enggak, mungkin dia ngirim soal terus aku Iya kan nanti suruh tak bantu- kerjain. tak bantu jawab. Enggak. Iya, bantu Kan soalnya jawab. soalnya kan ABC, Pak. Iya. Tapi cuma nanti saya ini nomor 1A, nomor 2B, cuma kayak Keren. gitu aja. Keren. Ini berarti mentornya dari seorang mahasiswa Iya. UNER. Jadi UNER itu sudah bersaing ya sama kita gitu ya. Yang Sama Picul bukan Sama, oh ya, sama Mas Endo. saya kan dari NHM itu NHM. Saya sendiri. Oke, ini kan apa artinya? Ini artinya kan bakat atau minat dari awal dari teman-teman ini kan tidak di dunia kesehatan gitu. Dan untuk Mas Picul sendiri ini mungkin kalau Mas Yusril kan kayaknya menerima gitu meskipun ada pemberontakan tapi tidak sebesar Mas Picul kan. Iya. Merenung apa itu. Adaptasinya itu gimana? Sulit nggak gitu? Kalau di NHM Iya artinya kan dari awal kan Dari pengen awal musik masuk. gitu ya. Denial Dari gitu pengen ya. musik. Denial lah, Terus iya. ternyata kuliahnya di dunia kesehatan gitu. Adaptasinya sulit nggak? adaptasinya memang perlu waktu yang panjang menurut saya. Perlu Soalnya waktu sampai semester 6 ya. dari sutra 6 soalnya kenapa? Di sisi lain yang paling saya nggak bisa hindari itu kayak nggak masuk di kelas gitu, Perkuliahan gitu ya. nggak Oh, masuk sering absen. ya, nggak masuk di kelas. Jadi kadang saya itu ada kegiatan di Sampang itu kegiatan misalnya sama teman-teman yang Musik. musik dan juga sama ya teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak misalnya beradaptasi bener-bener fokus sama keperawatan waktu S1 itu jadi Sulit ya. kayak iya masih membelah gitu. Masih membelah gitu. Membelah lautan. Jadi nggak bisa lautan sudah nggak bisa gitu ya. nggak bisa fokus. Oh, nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus sama. Ini apa? Mas Yusril sendiri kan teman sekamar ya. Ya. Sulit nggak untuk bisa menasehati atau membimbing seorang Kuncinya orang yang satu. hebat? Kunci satu kalau bicara sama bahasa Indonesia itu sabar. Sabar Kalau tidak sabar atau karya. atau kan. Itu Masya Allah Pak. masa kan? Masa kayak gitu saya. Saya bilang tuh saya Cur tugasnya sudah selesai kamu. Ah nanti aja gampang. Enggak biasanya saya kalau ditanya tugas itu sok imut saya. Gak tahu. Jadi memang apa namanya perlu ketelatenan. Terus memang diingatkan terus. Jangan sampai bosan menasihati pecul. Kalau bosan menasihati pecul itu dia tidak akan pernah bergerak seakan-akan. Kasihan Jadi ya, memang kasihan iya. orang tuanya nanti Iya. ya. Jadi dia butuh apa namanya Dorongan. support system. bisa Bagaimana dia bergerak. Jadi tapi kayak gini perbandingannya. Saya itu sebagai pendorong Pak ya. Ini Mas Anu Dakin dirupakan sebagai truk. Truknya mogok. Nah, saya dorong seret. Tapi apa sih? Cuma sedikit. Dia paling bilangnya iya. Tidak mungkin tidak, pasti bilangnya iya. Tapi suatu saat dia mungkin ada kesadaran dalam dirinya dia mampu untuk menjalani profesi dengan baik. Tapi saya salut sekali sama Mas Ainul Hakim ini. Karena semangatnya lebih dari saya seakan-akan di profesi ini. Sampai iya, nerima konsulan ya. Iya, nggak ada yang Kadang konsul sama saya. kalau di profesi Yusir yang kadang-kadang waktu Yang malas. yang malas ada jam-jam malas apalagi pas waktu ini masalah privasinya Mas Yusir sebetulnya. Bagaimana lagi? Jadi masalah asmaranya Mas Yusir itu kan Tidak apa silakan. Tidak apa dibuka Jadi- aja Mas itu. awal-awal praktik di
Kok sampai kayak gitu? Gak apa-apa, dibuka aja. Awal-awal praktek di Gresik itu Gresik. di sini tuh enak, tiap malam itu Ada yang ngapeli. Oh, iya. Siapa namanya? bukan ngapel Pak, jadi mereka Yusil itu ngobrol teleponan gitu, Oh. VC gitu. Siapa namanya Mas Picul? Yang namanya siapa? Pokoknya dia manggilnya Umi gitu yang Umi Abi. Jadi tiap malam tuh teleponan, ngerjain tugas itu sambil teleponan, VC-an mereka itu gitu. Kadang aku nelpon apa? Yusril. Nelpon temanku aja, Oh. nggak kedengeran sama suaranya Yusril yang Saking keras kerasnya ya, pro VC itu. Semangat banget. Asmara membara. Ya kalau ikut, anak HM Mas Picul ya. kalau ikut semua apa yang dikatakan Picu, dia akan sesat kita. Soalnya saya anak sekamar. Beneran ya berarti. Iya, teman sekamar. Anak HM ya, anak HM yang gitu. Nah, tapi nggak tahu siapa namanya. Tapi pas berapa bulan gitu Pak, Betul. pas setelah lebaran gitu. Jadi mereka itu nggak teleponan, justru itu nggak telepon, tumben gitu. Aku liatin habis lebaran itu balik ke Gresik. Kenapa kok justru nggak pernah teleponan? Saya tanya, gimana kamu sama pacarnya? Gitu. Putus. Enggak apa-apa. Gitu. Aku nggak teleponan. Ternyata lama-lama dari seminggu dari itu Pak, ternyata aku tahu kabarnya ternyata putus. Jadi kayak Galau ya? di stasiun apa ya, terus di Setegadar itu, jadi dia apa itu malas banget, lambat itu. Konsumen memang paling lambat harus di ada yang apa penyemangat di situ ya. saya sering tanya itu, kenapa kok nggak dikerjakan itu? Iya nanti. Wah, lebih semangat Mas jadi, Picul ya. jadi gara-gara ya, kalau istri kan sebabnya ya karena itu mungkin dari posisi dia itu sedang terjatuh gitu, jadi mencoba untuk bangkit kembali. Ya, saya baru tahu. Tapi itu. saya belum ngerti sampai sekarang itu kenapa hubungannya itu kok bisa putus gitu. Kenapa? Mas? Kenapa maksudnya? Ayo serius. Ini mau membunuh saya ini. Ini kan bicara dari fakta. Iya. Jadi ini kan bicara situasi kondisi teman-teman profesi itu seperti apa. Jadi Yusril itu Gitu yang ya. waktu S1-nya itu yang paling semangat, bahkan dia tuh dari semester 1 sampai semester 6 dia tuh menjadi ketua kelas terus ya. Dan selalu memotivasi teman-teman di kelas itu untuk menjadi lebih giat lagi dalam segi kerja kelompoknya, belajarnya, untuk dosen gitu, dan segala kegiatan yang lain di kampus itu. Tapi Yusril tuh ternyata bisa jatuh juga. Bisa jatuh juga. Gara-gara cewek. Karena begini ya, kehidupan itu bagaikan roda berputar. Kadang kala saya di atas, kadang kala saya di bawah. Di bawahnya itu karena cewek berarti ya. Bukan karena itu ya. Kalau itu ya tidak jadi masalah. Itu bukan suatu problem yang besar menurut saya. Jadi pada waktu itu ada 3 orang yang saya cintai. Kekurangan. Ghosting berarti. Ya. Yang satu pasti Tuhan Pak, yang 2 orang tua, yang 3 ini katanya ini. Saya kehilangan 3 orang yang saya cintai. Yang pertama nenek saya di rumah. Kebetulan waktu itu kejadiannya bersamaan. Apa itu? Karena apa? Meninggal. Iya, maksudnya bukan karena Covid. Bukan. Ya memang sudah lumayan tua. Ya dipanggil oleh Allah gitu ya. Yang kedua nenek saya yang di Jember juga meninggal. Jadi yang ketiga ini matinya cinta saya. Gitu ya. Siapa namanya? Yang pacarmu Iya, yang itu dipanggil rasa. Umi itu, Ren, yang bisa dipanggil. Tapi bukan Umi. suci ya. Bukan Suci Lestari, siapa nih? Bukan suci Lestari. Siapa nama panjangnya Suci? Ya sebenarnya ini cuma sebuah cerita ya. Namanya juga cerita kehidupan, pasti kita akan mengalami itu. Ini namanya orang menghidup ya pasti akan merasakan sakit, akan merasakan bahagia. Bahagia itu apa ya? Bukan suatu hal yang ingin membuat kita selalu bahagia, tidak. Dan sakit itu tidak membuat kita selalu sakit. Dan ini keduanya harus balance ya, harus seimbang antara sakit dan bahagia. Tapi gitu waktu itu ya. kamu nggak balance deh. Jadi begini. Jadi ya. kamu itu waktu itu benar-benar jatuh. Jadi Kelihatan sampai galau gitu kelihatan ya. dari tugas-tugasnya. Jadi
apa itu semangatnya buat praktek itu kelihatan banget. Itu bukan Justin, kelihatan banget selama berapa minggu itu, 3 minggu. Oh, satu bulan setelah Lebaran pokoknya. Jadi gini Mas Ainul lagi, sakit hati sama sakit gigi itu sama-sama dimulai dengan suatu hal yang manis. Jadi kita itu tidak jangan terparu dengan suatu hal yang manis. Karena kalau kita pandang yang manis-manis itu memang kalau kita makan ya Ini sebenarnya alibi, gitu ya. Cuma.